Amin. Ya, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Martatahwa Matuki. Musiknya Bang. Semua bergembira ya. Terima kasih Tuhan buat minggu pagi yang indah ini. Kami bisa mulai ibadah kami lagi Tuhan bersama anak sekolah minggu. Tuhan, kami tetap online, tapi Tuhan Yesus, hati kami selalu bersatu sama anak-anak kami Bapak. Bapak yang baik, biarlah apa yang kami lakukan di pagi yang indah ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus saja. Walaupun kami Tuhan jauh dengan anak-anak kami, biarlah kasih Tuhan yang menyatukan hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, kita kembali menyanyi ya. Kasih pasti lemah lembut. Musiknya Bang. Selamat hari Minggu semua anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita masuk ke
mengadakan saksi dusta tentang sesamamu. Terima kasih Septian. Nah, kita baca sama-sama ya. Hari ini kita ke-9. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi. Nah, karena minggu ini topiknya Allah adalah kasih, jadi lagu kita kasih terus ya Bang ya? Iya dong. Iya. Kita kan belajar mengasihi juga kan? Iya. Sama-sama manusia. Judul nyanyi kita sekarang yaitu Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Sama-sama bernyanyi. Ayo berdiri dong, yang di rumah berdiri sayangnya. Yuk berdiri ayo. Ayo kalau ada berdua di rumah saling tunjuk ya. Dipraktekkan kasihnya kepada siapa? Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau dengan kasih membacakan ayat hafalan dari Lukas 14 ayat 13. Bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Terima kasih Devanya. Ayat bulanan kita sama dengan minggu lalu dari Lukas 14 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dihafal ya, minggu depan kita masih ada bulanan yang sama. Kita lanjut ke warta sekolah minggu. Warta pertama nih, kita minggu ini tanggal 20 September 2020, minggu ke-15 setelah Trinitatis. Firman nanti oleh Inang Elizabeth dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dengan tema Tuhan Allah adalah kasih. Warta selanjutnya kita mau ucapin selamat nih sama teman-teman kita yang udah
walaupun belajar di rumah jangan males-malesan, karena itu bekal kamu nanti di masa depan. Nah, yang berikutnya kita masih ibadah online ya sampai dengan minggu depan, sampai nanti akan ada pengumuman berikutnya bahwa kita akan ibadah di gereja. Selama ibadah online, jangan males-males, tetap melakukan catatan sekolah minggu dan kirim ke guru-guru kelasnya. Nanti siapa yang rajin ada penilaiannya loh. Nah, yang berikutnya lagi, kita akan adakan virtual pujian per kelas sekolah minggu. Anak-anak latihan lagunya, lalu kirimkan videonya ke guru-guru sekolah minggunya. Jangan lupa supaya kita bisa lihat sama-sama nanti virtual pujiannya. Itu aja waktu kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi udah dengarkan firman Tuhan mau dibawakan Inang Elizabeth. Coba anak-anak lumayan buka buku sayangnya. Khotbahnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Udah, Inang kasih waktu sebentar untuk membukanya. Di mana di pita mana dibuat ya? Masih ingat gak? Di pita biru atau merah? Merah, iya. Pasti anak-anak pintar ya. Udah ketemu? Udah ketemu? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke. Sekarang kita ngapain, Nang? Nyanyi. Lagunya apa, Nang? Lagunya buah-buah roh. Ayo, Inang mau tanya juga nih. Di mana terdapat buah-buah roh? Terdapat di Mana? Galatia Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita ulangi sama-sama ya, Inang ya. Yuk. Buah-buah roh tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, kita bernyanyi, Bang. Goyang dong ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Salam anak-anak semua. Di minggu ini Inang akan menceritakan firman Tuhan kita di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Di minggu yang ceria ini ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu HKBP ini khususnya dan semua yang mendengar. Tuhan, urapi juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu ini tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Nah, tadi udah disebutin ya sama Inang Adito supaya dibuat pembatasnya warna merah. Kayak Inang juga dibuat pembatasnya merah. Inang udah buka. Semua udah buka ya anak-anak ya. Kita baca bersama-sama. Suaranya yang kencang bacanya walaupun di rumah ya. Kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 7.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian isi firman Tuhan kita. Nah, sekarang Inang mau menjelaskannya. Oke ya. Nih, bahwasanya kasih Allah itu yang kita pelajari pada saat ini temanya tadi katanya Tuhan Allah adalah kasih. Ada 3 pelajaran yang perlu kita pelajari pada firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Allah adalah kasih. Yang kedua, peliharalah kasih. Yang ketiga, kasihilah sesamamu. Saling mengasihi ya. Oke, bisa dicatat loh anak-anak. Ada 3 pelajaran penting yang kita pelajari pada firman Tuhan hari ini. Tadi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, atau kalau bahasa Inggrisnya apa? God is love. Oke ya, semua pasti tahu ya. Nah, Inang mau menerangkannya dulu. Yang pertama tentang Allah adalah kasih. Nah, kasih adalah salah satu karakter dari Allah di dalam penyataannya untuk manusia. Dia sangat mengasihi manusia melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, itu sangat nyata ya, dan kita sudah mengamininya itu. Jadi, kasih itu sungguh dari Allah. Allah adalah kasih, tetapi bukan kasih adalah Allah. Artinya bahwa manusia seringkali melakukan apapun, bahkan sampai yang tidak sesuai kehendak Allah, dia melakukan demi kasih sampai melupakan Allah. Nah, itu tidak benar. Jadi yang benar itu adalah Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. God is love, bukan love is God. Oke, anak-anak ya, itu pelajaran kita yang pertama. Nah, jadi kasih Allah itu meliputi 5. Inang di sini kasih pelajaran meliputi ada 5 nih ya. 1 nih, kelihatan ya, menyelamatkan. Oke, yang kedua memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga memindahkan dari gelap. Yang keempat membawa ke dalam terang yang ajaib. Yang kelima apa itu di sini? Menerima kita sepenuhnya. Nah, ada 5 yang kita pelajari tentang kasih Allah. 1, menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal, membedakan dari gelap, membawa ke dalam terang yang ajaib, dan yang kelima, menerima kita sepenuhnya. Ini ya kasih Allah itu. Kalau kasih manusia kadang-kadang ada maksud-maksud tertentu. Dia mengasihi karena ada yang dia inginkan. Tapi kasih Allah itu, ini 5 ini sungguh sangat kekal. Ya, ini boleh kita ingat dan kita imani. Oke, yang kedua tadi peliharalah kasih. Nah, untuk pelajaran kedua ini peliharalah kasih. Ini ya, peliharalah kasih. Nah, ini bisa kita baca di Ibrani 13 ayat 1. Oke ya, banyak nih perbendaharaan Alkitab kita saat ini, di mana kita harus memelihara kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di kitab Yohanes tadi dikatakan, ditekankan, jika tidak ada kasih di hati umat manusia, itu berarti dia belum mengenal Allah. Di ayat 8 tadi, barang siapa tidak mengasihi, ia berarti tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Seperti itu ya. Jadi anak-anak, kita harus mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam situasi baik maupun dalam situasi yang jelek atau situasi yang sangat menyakitkan. Kita harus terus mewujudkan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus mewujudkannya dan kita pelihara kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk pelajaran yang ketiga,
Nah, ini saling mengasihi. Saling mengasihi. Seperti yang udah kita nyanyikan tadi, bahwa kita belajar buah-buah roh. Karena kasih itu merupakan aspek dari buah-buah roh. Ini ya, terdapat di mana? Tadi udah disebutin sama Inang Adito, Inang Mikael, bahwa buah-buah roh terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba kita sebutin ya. Ada 9 nih. Pertama, kasih. Kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ulang ya. Oke, boleh dibaca nih, boleh ya. Buah-buah roh terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa? Yang keempat, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, dihafalin juga ini ya anak-anak ya. Ini sering loh masuk pelajaran agama. Bahkan ini sudah merupakan pengetahuan umum. Anak-anak, Inang berharap ada yang diingat ya terhadap pelajaran firman Tuhan kita saat ini. Nah, kasih itu sangat diperlukan. Kenapa dibilang harus mengasihi, saling mengasihi? Karena bahwa kasih itu sebenarnya bukan pada diri kita sendiri. Kasih itu tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain juga, kepada sesama kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang kasih. Nah, ingat gak tentang pelajaran yang tentang Tuhan Yesus menyuruh kita hukum yang utama dan terutama apa? Yang pertama, bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa ragamu. Hukum yang kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita ini harus bisa menjadi saluran kasih terhadap sesama kita. Oke ya, mengerti ya anak-anak? Ini boleh dihafalin. Oke. Tadi kita juga udah bilang bahwa tujuan akhir dari kasih itu adalah kepada sesama. Tidak kita sendiri. Jadi kita harus menjadi saluran kasih. Nah, pernah nggak mendengarkan ungkapan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Pasti pernah ya mendengarkan itu. Tetapi saat ini Inang mau menambahkan kata-kata tak kenal itu, kata-kata Tuhan Allah. Jadinya tak kenal Tuhan Allah maka tak sayang. Nah, kenapa seperti itu? Supaya lebih jelasnya, ini nih ada contohnya nih. Misalnya jika ada anak sekolah minggu yang masih mau suka buat nangis adiknya. Nah, itu berarti dia belum mengenal Allah, suka nangis-nangisi adiknya, ya kan? Karena kasih itu harus diwujudkan sesuai dengan kehendak Allah. Oke, jika ada juga anak sekolah minggu yang masih tidak nurut sama orang tua, tidak melakukan tugas atau PR dari sekolah, bahkan mungkin tidak mencatat catatan ibadah. Nah, itu berarti belum betul-betul mengenal Tuhan Allah. Berarti dia belum melaksanakan kasih, belum mengenal Tuhan Allah dengan benar-benar. Nah, gak boleh seperti itu ya, karena kasih itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu harus kita wujudkan. Oke, dan karena sesuai dengan kehendak Allah, kita itu tidak main-main dalam hidup ini. Kenapa Inang bilang seperti itu? Contohnya nih, jika ada anak sekolah minggu yang masih suka misalnya nih, ngasih contekan kepada temannya di sekolah. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena itu berarti kita menjerumuskan teman kita itu ke dalam kemalasan atau kebodohan.
Nah, itu kasih itu yang seperti itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi contohnya berbohong. Nah, jika anak-anak sekolah minggu suka berbohong, itu juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan jika ada yang berbohong menutupi kesalahan adiknya atau kesalahan kakaknya atau abangnya. Nah, itu bahkan sangat menyakiti hati orang tua dan bahkan membuat saudara kita jadi terbiasa untuk melanggar nasihat orang tua. Jadi nggak boleh seperti itu ya anak-anak, harus tetap melakukan kasih itu sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi contohnya coba. Nah, paling anehnya kadang-kadang ada yang anak-anak itu suka buat kesel temannya, katanya lucu ya kalau dia nangis, lucu ya kalau dia agak ngambek, katanya gitu. Jadi dia sengaja buat ngambek, buat menjahili adiknya. Nah, itu nggak baik karena Tuhan Yesus dia tidak pernah senang melihat ciptaannya dengan muka yang cemberut atau ngambek. Masa anak-anak suka ngambeki adiknya atau menjahili? Nggak boleh ya. Nah, udah banyak kan contoh-contohnya yang Inang sebutkan. Jadi mulai sekarang anak-anak sudah semakin memahami firman Tuhan, sudah semakin mengetahui apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semoga anak-anak sekolah minggu boleh menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari, supaya anak-anak sekolah minggu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan menjadi anak-anak terang. Dalam minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu, tema kita semua tentang anak terang, ya kan? Nah, jadi harapan orang tua, harapan kami guru sekolah minggu, anak-anak semua bisa menjadi anak terang. Masih tahu kan lagunya? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Oke ya, semua udah dirangkum di situ. Jadi Inang berharap semuanya menjadi anak-anak terang. Dan buat orang tua kami yang mendampingi anak-anak saat ini di dalam ibadah ini, ya kita kerjasama ya Aman, Inang, untuk membawa anak-anak kita semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya dan mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan kita minggu ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan memberkati kita semua yang mendengar. Terima kasih dan kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kembali kami ucapkan padamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh melakukan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami, ya kasih yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyadari kami manusia yang lemah, kami membutuhkan pertolongan-Mu selalu, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hati anak-anak sekolah minggu dan kami yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya padamu lah kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Oke, untuk menutup acara kebaktian kita mau persembahan. Siapkan persembahannya, dilipat yang rapi, kasih yang terbaik untuk Tuhan ya. Sambil mempersiapkan, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Semua bernyanyi ya. Semangat. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
pujian dan syukur kami ya Bapa hanya padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati persembahan yang diberikan. Biar itu semua boleh berguna Bapa, khususnya untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, orang tua dimanapun berada Bapa, dan kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik selalu dalam hidup kami, dan kami sungguh percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kami. Inilah doa, syukur dan terima kasih kami Bapa, dan ampunilah kami juga atas segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami juga mau berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga,